Salam, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami lagi untuk merenungkan kebenaran firman. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, memberikan hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Hagai 2 ayat yang keempat. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya yang semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Demikian firman Tuhan, Hagai 2 ayat keempat. Renungan kita saya beri tema, mari membangun rumah Tuhan. Saudara-saudara, kata membangun itu bisa berarti sebuah upaya untuk mendirikan, untuk mengembangkan, menumbuhkan, atau menegakkan sesuatu. Apakah berupa benda atau properti, apakah berupa kekuasaan atau kekuatan, usaha atau bisnis, membangun sebuah ide atau opini, dan lain-lain. Pada umumnya, semua manusia memiliki daya juang untuk membangun. Akan tetapi, apakah mengarah kepada hal yang positif, ataukah sebaliknya bersifat negatif? Saudara, Nabi Hagai melayani pada zaman Raja Darius memerintah. Hagai melihat kondisi rumah Tuhan atau bait suci yang sudah menjadi reruntuhan. Dan dalam situasi yang demikian, firman Tuhan datang berupa teguran agar umat Tuhan tidak hanya sibuk mengurusi rumah masing-masing, tidak hanya sibuk mengurusi usaha atau bisnis masing-masing, dan tidak ada yang peduli akan rumah Tuhan yang sudah mengalami kehancuran. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Apa yang harus dilakukan? Pertama, perlu ada kesadaran melihat pentingnya rumah Tuhan atau bait suci. Kesadaran akan pentingnya bait suci harus ada di dalam hati umat atau di dalam hati jemaat. Apakah bait suci itu? Dalam perjanjian lama memang ada bait suci yang dibangun di Yerusalem sebagai tanda atau tempat bagi kehadiran Allah. Allah menyatakan kuasanya di dalam baitnya. Allah menyatakan kasih keadilan dan kekudusannya. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Apakah keadaanmu lebih baik ketika kamu mengabaikan rumah Tuhan? Memang kita tidak lagi berfokus kepada bait suci yang ada di Yerusalem itu, karena memang sudah dihancurkan. Tetapi dalam konteks kita, di era sekarang, tentu kita mengarah kepada rumah Tuhan, yang kita sebut sebagai gereja, secara lokal, gereja yang kelihatan. Tapi juga berbicara tentang gereja yang merupakan orang-orang percaya kepada Kristus. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah bagaimana rumah Tuhan. Apakah kamu memiliki damai sejahtera? Apakah kamu memiliki kepuasan? Apakah kamu berhasil menimbun banyak harta benda? Sementara rumah Tuhan terabaikan. Maka firman Tuhan yang disampaikan oleh Hagai, lihatlah dirimu. Sejauh mana kamu peduli dengan kondisi rumah Tuhan. Tapi bukan hanya pentingnya kesadaran akan pentingnya rumah Tuhan. Tetapi juga yang kedua, perlu ada komitmen untuk membangun rumah Tuhan. Untuk membangun bait suci. Pada akhirnya Tuhan memakai orang-orang yang menjadi penggerak di dalam pembangunan. Ada Zerubabel, ada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan seluruh rakyat negeri. Mereka bekerja dan ada kerjasama yang baik untuk membangun. Sebuah pembangunan tidak mungkin terselesaikan tanpa ada komitmen bersama. Komitmen yang sungguh-sungguh. Komitmen diperlukan dalam sebuah pembangunan termasuk komunitas gereja. Komitmen berarti tetap bertahan dan berjuang sekalipun mungkin keadaan sulit, keadaan tidak menyenangkan. Tetapi perlu ada komitmen untuk terus membangun rumah Tuhan. Dan yang ketiga, ada keyakinan akan janji Allah.
ketika kita bekerja atau melayani untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, kita percaya ada jaminan yang Tuhan sediakan. Pertama, disebutkan bahwa ada penyertaan Tuhan. Tuhan berfirman, bekerjalah atau melayanilah, aku akan menyertai kamu. Itu janji Tuhan yang dinyatakan melalui Hagai. Penyertaan Tuhan menyatakan bahwa dia tidak pernah membiarkan umatnya, tidak pernah membiarkan saudara dan saya berjalan sendiri. Tapi kedua, ada jaminan kecukupan atau pemeliharaan. Tuhan juga berfirman, jangan takut, aku akan menggoncangkan segala bangsa. Aku akan menggoncangkan segala suku-suku bangsa. Untuk apa? Terlibat bagi pembangunan bait suci. Artinya Tuhan punya banyak cara untuk memenuhi keperluan kita, mencukupkan apa yang diperlukan oleh gerejanya, asalkan kita berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada misinya Tuhan. Ingatlah bahwa bait suci menjadi sentral keimanan orang percaya. Bait suci memiliki daya tarik khusus yang dapat menghadirkan orang dari segala bangsa untuk percaya kepada Tuhan. Maka sebagaimana bait suci dahulu di era perjanjian lama, maka gereja Tuhan juga harus memiliki daya tarik supaya orang-orang datang kepada Tuhan, sang pemilik hidup itu, sang pemilik segala sesuatu. Karena itu sekali lagi saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, membangun rumah Tuhan, baik secara fisik, tetapi terutama secara rohani, supaya melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami tidak berfokus kepada kepentingan diri sendiri, tidak berfokus kepada keinginan kami, tapi berfokus kepada keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh berkomitmen untuk membangun rumah Tuhan, rumah yang bersifat rohani, supaya nama Tuhan dimuliakan. Kami rindu supaya melalui kehidupan kami gerejamu, ada orang-orang yang juga datang kepada Tuhan, percaya dan menyembah kepada Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Demikian renungan kita, Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.